Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bu Sonia harap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita sudah sampai di tema 7 subtema 1 untuk kelas 2 sekolah dasar. Dalam muatan seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang kuat lemah bunyi dan panjang pendek bunyi. Kita mulai ya. Mengidentifikasi kuat lemah bunyi. Benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Bunyi kuat terdengar keras, misalnya bunyi ketukan pada meja. Meja yang diketuk berbunyi tok tok atau bisa juga duk duk. Bunyi lemah terdengar kecil anak-anak. Misalnya suara ketukan pada gelas. Gelas yang diketuk berbunyi ting ting. Coba kalian praktekkan mengetuk gelas dengan sendok. Nah, pasti akan berbunyi ting ting. Bunyi-bunyi benda dapat dirangkai menjadi irama. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur dan berkelanjutan. Misalnya, bunyi tepukan tangan yang berulang, yaitu prok prok prok. Bu Sonia contohkan. Nah, membentuk irama bukan? Kemudian kuat dan lemah bunyi juga dapat kamu gunakan untuk mengiringi lagu anak-anak. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan, beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, kali ini Bu Sonia akan menyontohkan irama untuk mengiringi lagu dari bunyi, suara meja yang diketuk, dan tepuk tangan. Kalian lihat, lagu Cicak mempunyai birama 2/4. Kalian lihat di antara ruas garis birama sudah Bu Sonia jelaskan di semester 1 ya. Untuk kalian yang belum melihat atau belum mengikuti Bu Sonia, silahkan kalian lihat video-video sebelumnya tentang ketukan. Nah, birama yang ada di sini adalah 2/4. Dalam satu ruas birama ada 2 ketukan. Bu Sonia mulai dari mengetuk meja dan tepuk tangan, kita menyanyi bersama-sama. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu tadi contoh untuk mengiringi lagu. Kalian bisa praktekkan ya. Selanjutnya, ini ada cerita. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan membandingkan bunyi panjang dan pendek ya anak-anak. Bunyi panjang itu contohnya jam waker. Nah, kalau dia berdering atau berbunyi itu bunyinya akan panjang ya anak-anak ya. Berbeda dengan kentongan. Bunyi kentongan adalah bunyi pendek. Biasanya bunyinya gimana? Tok. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, bunyi jam waker lebih panjang daripada bunyi kentongan. Berarti bunyi jam waker adalah bunyi panjang dan bunyi kentongan adalah bunyi pendek. Nah, kita lanjutkan ke soal-soal ya anak-anak. Untuk kalian yang punya buku petik 2G, kalian bisa melihat halaman 12 sampai dengan halaman 14. Siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, bisa kalian tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran Bu Sonia berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya.
Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah keras atau lemah sesuai dengan bunyi yang dihasilkan benda berikut. Memukul kuat 2 sumpit kayu. Sumpit kayu itu kan bendanya kecil ya, Nana. Coba kalian yang punya sumpit kalian praktekkan di rumah. Apakah suaranya terdengar keras? Tidak ya, anak-anak ya. Suara yang dihasilkan adalah lemah. Kemudian balon meletus. Nah, balon meletus suaranya bagaimana? Dor, keras ya anak-anak ya. Kemudian suara anak-anak berbisik. Bagaimana suara anak-anak berbisik? Ya, suara yang dihasilkan adalah suara yang lemah. Selanjutnya, lonceng dipukul kuat. Apa yang terjadi? Ya, kita mendengar bunyi yang keras. Menepuk paha pelan. Coba kalian tepuk paha kalian dengan pelan. Ya, suara yang terdengar atau bunyi yang terdengar adalah lemah. Gendang dipukul kuat, tentu saja suaranya akan keras ya anak-anak. Kita lanjutkan ke nomor 2. Tulislah suara yang terdengar dari benda-benda berikut dan jenis bunyinya. Gelas kaca dipukul dengan sendok, bunyinya akan ting ting. Nah, jenis bunyinya lemah, pelan. B. Suara pesawat terbang, suara yang terdengar boom gitu ya anak ya, atau bisa gitu. Nah, jenis bunyinya adalah kuat. Kemudian suara yang terdengar suara mobil. Suara yang terdengar suara mobil brum atau brum. Jenis bunyinya ya, jenis bunyi kuat. Kuat bisa ditulis juga dengan keras ya anak-anak ya. Karena suara yang terdengar keras. Kita lanjutkan. Lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan kata yang tersedia. Di bawah itu ada pilihan jawaban, mengiringi, rangkaian, bergetar, pelan atau lemah, dan irama. Yuk kita baca soalnya. Benda yang titik-titik dapat menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar. Bunyi lemah adalah bunyi yang terdengar pelan atau lemah. Bunyi yang dihasilkan dapat dirangkai menjadi irama seperti busonya tadi ya, dengan tepukan dan ketukan meja. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur dan berkelanjutan. Yang E, kuat dan lemah bunyi dapat digunakan untuk mengiringi lagu seperti kita tadi ya, menyanyi cicak-cicak bersama-sama. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Menjentikkan jari. Tulislah K pada benda yang menghasilkan bunyi kuat dan tulislah L pada benda yang menghasilkan bunyi lemah. Yuk kita sama-sama menjentikkan jari. Nah, bunyi yang keluar adalah bunyi lemah. Memukul meja. Kuat ya anak-anak. Bertepuk tangan keras. Kuat. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah bunyi dari benda-benda berikut. Itu tadi ada 2 sumpit kayu, bunyinya tek-tek. Kemudian memukul meja, duk-duk ya anak-anak. Kemudian menjentikkan jari, bunyinya tik-tik. Kalau bukan teng-teng ya, kalau menjentikkan jari ini yang di buku nanti dibetulkan tik-tik. Kemudian untuk gelas dan sendok bunyinya ting-ting. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, Bu Sonia mau ingatkan, sudah subscribe atau belum? Sudah share atau belum? Agar tidak ketinggalan pembelajaran kita berikutnya. Yuk sebelum kita tutup, kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, ini adalah lagu Ayamku anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang panjang dan pendek bunyi.
Nah, kita juga melihat di sini ada nada panjang dan nada pendek. Kalian tentu saja masih ingat kalau nada pendek itu adalah nada dengan satu ketukan. Bagaimana ciri-cirinya? Ya tentu saja hanya dengan angkasnya saja. Tidak ada tanda titik seperti yang Bu Sonya garis bawahi. Kalau ada tanda titik berarti dia mempunyai dua ketukan. Dua ketukan berarti termasuk dalam nada panjang. Sudah mengerti ya anak-anak? Kalau hanya angkanya saja itu adalah satu ketukan. Tanda titik berarti diperpanjang satu ketukan. Di sini nada la diperpanjang satu ketukan, berarti dinyanyikan dengan bunyi panjang. Begitu juga dengan nada do, di belakangnya ada tanda titik, berarti diperpanjang satu ketukan. Sedangkan tanda nol berarti kita beristirahat satu ketukan. Sudah bisa kita mulai menyanyikannya ya anak-anak. Yuk kita mulai bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Sehat selalu anak-anak, sampai jumpa. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Coba kalian praktekkan di rumah ya lagu ini. Bye bye.